di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun readingnya berupa pick a deck reading dengan tema sampai kapan dia barusan akan kembali padaku. Oke? Sekali lagi, sampai kapan dia barusan akan kembali padaku. Nah, keadaan seperti ini cocok ya untuk kalian yang misalnya ada seseorang yang kalian cintai itu tiba-tiba ghosting dari diri kalian ya, menghilang dari diri kalian tanpa sebab, atau bisa jadi ini adalah mantan kalian kalau misalnya kalian ada yang masih mengharapkannya ya. Nah, mari kita bahas di sini. Tapi bagaimanapun perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi semua orang yang ada di sini ya. Kalau misalnya resonate, ya berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, maaf, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Kalian masih belum berjodoh, bisa jadi vice versa atau kebolak-balik ya. Nah, bisa jadi energi ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Baik itu tetangga kalian, teman kalian, saudara kalian, sepupu kalian, atau orang tua kalian, oke? Atau kawan-kawan kalian. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Dan kalau tidak resonate, ya jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan juga ya. Nah, seperti biasa, di sini ada terdampar 3 deck ya, dengan 3 simbol, lotus biru, lotus ungu, lotus kuning. Oke? Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian ya, dengan menggunakan feeling kalian, deck mana yang terlihat paling cocok untuk diri kalian. Oke? Bisa dipilih ketiga-tiganya karena tidak tertutup kemungkinan yang namanya general reading ini energinya saling ketuang, saling ketumpah di antara deck-deck yang lainnya. Oke? Nah, bagi barusan yang hadir di sini, harap di-subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan kalian channel saya agar seiring bertambahnya subscriber saya semakin tambah semangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian ke depannya nanti. Oke? Saya rasa kalian sudah memilih ya di sini ya. Langsung saja kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Inilah deck yang kelompok yang pertama bagi kalian yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol lotus biru. Oke, Blue Lotus. Kita tarik dulu semua kartunya ya untuk menghemat waktu. Oke. Dear God Universe, Tuhan mohon beritahu kami tema secara keseluruhan bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama. Dengan simbol lotus biru. Sampai kapan dia barusan akan kembali padaku? Oke, sampai kapan dia barusan akan kembali padaku? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Healer, Witch. Oke? Witch, Healer. Kita langsung lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Oke? Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pay interest that number 1 with Blue Lotus as a symbol, sampai kapan dia barusan akan kembali. Klarifikasi, konfirmasi sekaligus penjelasan dari kartu Witch, Healer. Sampai kapan dia barusan akan kembali padaku? Oke, sampai kapan dia barusan akan kembali padaku? Oke, saya perlu mengingatkan ya, kalau ini readingan adalah timeless and genderless ya.
tidak terbatas waktu dan tidak terbatas oleh gender. Jadi pria ataupun wanita boleh memilihnya, ataupun kapan saja kalian nonton juga boleh. Di sini ada Four of Pentacles. Oke. Four of Pentacles terhubung dengan elemen tanah ya. Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Di sini ada The Sun, matahari, yang mendominasi zodiak Leo. Oke? Di sini ada Six of Wands, terhubung dengan elemen api, fire sign, ya, dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Leo. Five of Chalices, atau terhubung dengan water sign ya, elemen air di sini. Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio di sini. Nah, saya akan tarik kartu yang terakhir. Nine of Pentacles. Di sini terhubung dengan elemen tanah lagi. Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Virgo di sini. Saya akan langsung tarik kartu sarannya. Dear God, Universe, Tuhan mohon beri kami saran, pesan, dan nasihat darimu. Apa yang harus kami viewers yang memilih deck kelompok pertama lakukan ya? Apa yang harus kami lakukan terkait dengan situasi dan kondisi seperti ini? Satu kartu. You are very close to achieving your goal. Gibbous Moon. You are very close to achieving your goal. Ini, oke, viewers. Nah, di sini terlihat dari kartu tema secara keseluruhan. Kalau orang ini sedang memiliki masalah ya, dia sedang healing. Ada kartu healer di sini ya. Dia sedang ingin menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Tapi di dalam kartu penjelasan ini terlihat ya, kalau masalah yang sedang orang kalian di lingkungan ini hadapi adalah masalah keuangan. Oke? Jadi mungkin orang ini pikirannya sangat panjang ya. Di dalam hubungan relationship ini juga diperlukan yang namanya finansial, materi, atau keuangan ya di sini. Jadi dia memilih untuk menghindari diri kalian terlebih dahulu, oke? Dia memilih untuk menghindari diri kalian untuk mencari ketenangan. Dan mungkin kalau saat ini kalian berusaha untuk mencarinya terus, maka semakin kalian cari, dia akan semakin menutup diri. Karena keadaan dan kondisinya sekarang ya, dia sedang menutup hati, perasaan, dan pikirannya kepada kalian. Dengan tujuan, dia ingin bisa mandiri terlebih dahulu di dalam karir dan finansial dia ya. Di dalam karir dan finansial dia ada Nine of Pentacles. Dia ingin terbebas dari masalah keuangan ini terlebih dahulu. Tapi di sini kartu harapan ada The Sun ya. Dia masih ada berharap untuk bisa kembali kepada diri kalian. Tapi untuk saat ini dia benar-benar sedang membutuhkan ketenangan dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. So kalian di sini jangan merasa putus asa, jangan merasa kecewa ya. Di sini disuruh kalian untuk bersabar,
menunggunya. Kalau kalian ingin menunggunya ya, semuanya kembali kepada diri kalian. Dia pasti akan kembali karena ada kartu The Sun di sini tambah Six of Wands yang berdampingan di sini ya. Sementara dia memang ingin menyendiri terlebih dahulu. Dan kalian tenang saja ya, di sana dia tidak memiliki orang lain ya. Dia menyendiri, menutup perasaannya serapat mungkin dari siapapun, oke? Termasuk dari diri kalian juga. Karena beban, kesulitan yang dia hadapi ini adalah keuangannya. Mungkin keuangannya sedang dalam keadaan ambruk ya, sedang dalam keadaan ambiar sekali. Sehingga dia memiliki rasa tertekan, stres ya, rasa sedih juga, rasa kecewa di sini terhadap karir dan finansialnya. Nah, di sini saya bisa merasakan seseorang yang sedang terpuruk dalam masalah karir dan finansialnya itu ya, pasti otomatis kehilangan rasa percaya diri untuk mendekati siapapun ataupun untuk menerima siapapun. Makanya dia menutup diri dari semua orang, termasuk dari diri kalian ya. Tidak terkecuali diri kalian juga, bahkan semua orang. Dia tutup perasaannya. Dia memang ingin menyendiri. Dia ingin tenang terlebih dahulu. Karena dia dalam keadaan stres, sedih ya, karena masalah karir dan finansialnya. Jadi yang ada di dalam pikirannya ini, orang yang kalian dealingkan ini sedang memikirkan yang namanya materi, uang ya. Dia tidak memikirkan perasaan cinta terlebih dahulu, oke? Di sini, you are very close to achieving your goal. Kalian sudah sangat dekat di dalam menerima apa yang menjadi tujuan kalian. Saya yakin dari satu kartu saran ini ya, kalian juga pasti akan mendukung segala aksi yang dia perbuat ya, yang orang kalian dealingkan ini perbuat ya, untuk memperbaiki memperubahi keadaan finansialnya terlebih dahulu. Percuma kalaupun dia datang kembali kepada kalian, kalau finansialnya masih belum membaik ya, maka hubungan kalian juga pasti tidak akan nyaman. Nah, di sini kartu The Sun ya, dikatakan dia ingin kalian merasa nyaman ya. Bagi dia, kalian sangat berharga sekali. Jadi segala macam yang namanya kenyamanan dari diri kalian itu sangat penting bagi diri dia ya. Selama keadaan finansialnya ini masih belum bisa diperbaharui atau belum bisa diperbaiki, maka orang ini akan memilih menyendiri terlebih dahulu. Dan diharap kalian untuk bisa mengerti ya posisi dan keadaannya ya, bisa menerima dengan apa adanya dan tenang, jangan khawatir. Karena begitu keadaan finansialnya sudah membaik, orang ini akan kembali kepada diri kalian meskipun agak memakan waktu ya. Karena di sini ada Pentacles ya yang mendominasi finansial. Pentacles ini adalah simbol tahunan, oke? Simbol tahunan. Mungkin saja ini akan memerlukan waktu sampai bertahun-tahun ya. Ya, siapapun pasti mengerti ya, untuk mengumpulkan uang itu tidak gampang, tidak mudah, sedikit demi sedikit ya dikumpulin ya. Dan itu akan memakan waktu, terkadang bisa memakan waktu sampai lebih dari 1 tahun. Nah, itu harus kalian pahami juga di sini ya. Six of Wands, memang dia ingin tenang ya bersama kalian. Mungkin kalian terlalu banyak menuntut ya, ingin pergi jalan-jalan, ingin shopping ya, belanja ini itu, dan dia tidak punya uang untuk memberikannya kepada diri kalian. Dan dia menyadari kalau dengan ketidakadaannya ya, ketidakmampuannya di dalam hal finansial ini akan mengganggu kenyamanan hubungan kalian nanti ke depannya. Berarti ini tipe orang yang sangat berpikir panjang sekali ya. Bukan dirinya yang dia pikirkan, tapi diri kalian. Kartu The Sun, diri kalian yang dia pikirkan bagaimana cara membuat kalian nyaman ya. Mungkin dengan Pentacles, uang ini bisa membuat kalian menjadi nyaman nantinya ya.
You are very close to achieving your goals, ya. Kalian sudah sangat dekat dengan apa yang menjadi tujuan kalian, oke? Sangat dekat di dalam menerima apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian, oke? Mungkin tujuan dan harapan kalian, kalau orang yang kalian dilingkan ini ya, bisa memiliki keadaan finansial yang bagus. Mungkin selama ini sebuah kekurangan, suatu kekurangan dari orang yang kalian dilingkan ini ya, baik pria ataupun wanita, adalah permasalahannya di finansial dia saja, oke? Dan di sini kalian sudah sangat dekat sekali ya, dan orang ini sudah mulai kepikiran untuk memperbaiki keadaan keuangannya hanya demi untuk kalian, oke? Bukan untuk orang lain, tapi demi diri kalian. Maka dia menutup diri, bukan dari kalian terlebih dahulu, tapi dari semua orang ya, tanpa terkecuali. Yang dia inginkan adalah ketenangan. Dia ingin menyendiri, ketenangan. Six of Wands, dia ingin merdeka dulu, mencari finansialnya, keuangannya, memperbaiki finansial dan keuangannya ini, supaya saat finansial dan keuangannya telah menjadi mapan dan dia kembali kepada diri kalian, maka hubungan kalian akan seperti the sun ya. Karena di sini dia menganggap kalian ini terlalu berharga, ibaratnya sebuah matahari bagi dirinya. Kalau kalian itu, kalau dalam hubungan misalnya nanti kalian itu merasa tidak nyaman, kesulitan ya, dan merasa kecewa, maka dia otomatis akan merasa semakin tidak percaya diri, merasa semakin tidak pede ya. Dia akan merasa semakin gagal, seperti Five of Cups ini ya. Maka diharap kalian untuk mengerti keadaan dan posisinya terlebih dahulu. Biarkan dia mengais rezeki di sana, mencari uang di sana terlebih dahulu ya. Oke? Bisa dimengerti kan? Nah, ini untuk deck kelompok yang pertama. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Inilah deck kelompok yang kedua dengan simbol lotus ungu ya. Oke. Saya akan langsung tarik semua kartunya dulu sekaligus, barusan saya bacakan untuk menghemat waktu ya di sini ya. Nah, readingan ini adalah timeless, kapanpun kalian ingin melihatnya juga bisa ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa, dan genderless, tidak terbatas oleh gender ya, baik pria ataupun wanita juga bisa. Oke, sekarang kita lihat kartu tema secara keseluruhan. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2 with purple, violet, lotus as a symbol. Sampai kapan dia barusan akan kembali kepadaku? Oke, one more time. Sampai kapan dia akan kembali padaku? Saya akan tarik energinya secara acak. Altar, dedication. Oke, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 2 with purple, violet, lotus as a symbol. Sampai kapan dia barusan akan kembali kepadaku? Oke, sampai kapan? Oke, saya akan tarik energinya terlebih dahulu ya. The Tower. Oke. Ini adalah planet Mars. Planet Mars itu ada dua zodiak ya, Aries dan Scorpio di sini. Three of Swords. 3 pedang ya, elemen udara, dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Libra di sini.
Yang ketiga, Four of Cups. Water sign, elemen air dengan zodiak Cancer, Scorpio, Pisces. Terutama zodiak Cancer di sini. Masa depan ada Six of Cups. Six of Cups. Di sini ada elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio di sini. Dan terakhir ending result. Four of Pentacles. Four of Pentacles. Ini adalah elemen tanah dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Kita lihat langsung apa kartu saran dan pesan. Dear God Universe, please give us your advice, your suggestion, your message, saran, pesan, dan nasihat darimu ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan terkait dengan situasi dan kondisi seperti ini untuk viewers yang memilih deck kelompok kedua dengan Violet, Purple, Lotus. Hold your vision, oke? Fix moon. Viewers, kalau untuk yang deck kelompok yang kedua ini sangat kuat sekali ya. Kalau orang ini sedang mencari pencerahan ya di sana ya. Kalau dia sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, oke? Ada kartu The Tower ya. Ada kehancuran. Di sini ada Three of Swords, patah hati. Ada tendensi dari orang yang ketiga, oke? Saya merasakan dari hubungan kalian ini, orang yang kalian dilingkan ini ya. Sebelumnya mungkin kalian putus dikarenakan orang ini selingkuh ya. Atau memiliki orang ketiga, direbut oleh orang ketiga. Sehingga membuat kalian terluka, patah hati, dan kecewa. Tapi dengan hubungan bersama orang ketiga ini, dia tidak mendapatkan kenyamanan. Yang ada hanyalah hubungannya kandas, hancur. Seperti kartu The Tower ini ya. Ambiar, hancur sekali. Sehingga membuat dia terluka, patah hati, dan kecewa. Sangat kecewa sekali. Sangat sedih, galau di sana. Sehingga di sini ada rasa penyesalan ya. Karena kartu Four of Cups dan Six of Cups ya bergabung, berdampingan, di mana setelah hubungannya hancur bersama orang ketiga ini, dia terus merenung ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa ya, dan berusaha untuk mengintrospeksi dirinya, untuk menyadari dirinya akan kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian. Dan di sini dia merasakan, kalau saya merasa ya, orang yang kalian dilingkan ini, dia juga menyadari kalau dia telah terkena karma akan perbuatannya sendiri, oke? Dia mengkhianati kalian dan meninggalkan kalian demi orang ketiga, membuat kalian terluka di sini. Akhirnya dia juga ditinggalkan oleh orang ketiganya, karena orang ketiganya ini kemungkinan juga menyimpan selingkuhan di sana, alias terkena hukum timbal balik ya. Apa yang dia perbuat, dia tuai. Ganjarannya sama seperti apa yang dia lakukan selama ini. Sehingga dia terus merenung dan banyak berdoa di sini, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin dia menyesali perbuatannya. Kartu Four of Cups di sini ya. Dia berpikir dan berpikir tiada henti ya, merenung. Bahkan ada Six of Cups di sini. Dia selalu mengenang kembali masa-masa
saat dia bersama diri kalian, ya, yang membuat dia semakin saja galau dan semakin sedih, semakin menyesal akan perbuatannya kepada diri kalian itu. Oke? Mungkin perbuatannya kepada diri kalian ini sudah terlalu, maaf kata ya, saya pakai bahasa yang agak kasar sedikit ya, agak sedikit biadab sekali ya. Sehingga kebiadaban pula yang dia terima sebagai hukum karma, oke? Akhirnya hukum karma itulah yang membuat dia tersadar, ya. Tersadar. Terbuka matanya lebar-lebar, oke? Untuk lebih bisa menghargai diri kalian, dan dia selalu di dalam pikirannya setiap hari, setiap malam selalu mengenang keberadaan kalian, momen-momen indah bersama diri kalian. Di sini ada kartu Six of Cups ya. Dia merenung Four of Cups, berpikir tiada henti. Dan di sini ada Four of Pentacles. Hasil akhirnya ya, dia menutup diri dari semua orang. Akhirnya dia menutup diri dari semua orang, termasuk dari diri kalian. Karena dia telah mengalami trauma. Maaf ya. Maaf banget, oke? Orang ini telah mengalami trauma, pukulan yang sangat berat sekali, yang dia perbuat berbalik kepada diri dia, menghantam, menikam diri dia sendiri. Apa yang dia perbuat, dia terima dengan cara diperbuat seperti itu pula. Sama persis yang dia lakukan kepada diri kalian, persis. Sehingga setelah dia menerimanya, dia barusan menyadari dan terus merenung dan terus mengenang keindahan momen-momen yang dia lewati bersama diri kalian. Berarti orang ini sangat menyesal sekali, oke? Sehingga ada altar ya di sini ya. Altar itu adalah simbol dari seseorang yang berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin dia ingin meminta maaf ya, tapi pertama-tama dia ingin meminta maaf kepada Tuhan terlebih dahulu ya, atas perbuatan apa yang telah dia lakukan kepada diri kalian. Oke? Jadi kalau ditanya kapan dia barusan akan kembali kepada diri kalian, saya lihat ini ada kemungkinan dia bisa kembali ya, walaupun tidak untuk saat ini, karena saat ini dia sedang menutup dirinya serapat mungkin, membatasi perasaannya serapat mungkin, bukan hanya dari diri kalian, tapi dari semua orang yang mengelilinginya. Kalau kalian tanya apakah dia punya orang lain di sana, tidak, dia tidak punya orang lain ya. Dia bahkan telah menutup dirinya serapat mungkin. Di sini kartu sarannya ada hold your vision, tahan visi atau tahan apa yang kamu lihat itu. Berarti di sini kalian mungkin ya sudah menyaksikan dengan mata kepala kalian sendiri kalau orang yang telah mengkhianati kalian, meninggalkan diri kalian demi orang ketiga ini telah tertimpa karma ya. Di sini disuruh kalian untuk menahan diri kalian ya, menahan diri kalian, oke? Biarkan dia belajar, biarkan dia belajar dari apa yang telah dia perbuat, oke? Biarkan dia meresapi apa yang menjadi kesalahan dia terlebih dahulu. Tahan dulu keinginan kalian itu, oke? Jangan dicari dia ya. Tahan dulu keinginan kalian itu ya. Mungkin kalian masih mencintainya dan ingin membantunya. Mungkin kalian kasihan terhadap dirinya, tapi disuruh kalian menahan diri dulu. Jangan dekati dia. Karena mungkin universe atau Tuhan itu ya menganggap kalau kalian terlalu gampang memberi maaf kepada dia, maka dia akan dengan sangat mudah, dengan sangat gampang sekali melakukan pengkhianatan untuk yang kedua kalinya nanti, oke? Biarkan dia merasakan pahitnya yang namanya karma, hasil dari perbuatan dia sendiri dulu. Kapan dia barusan akan kembali kepada diri kalian, oke? Di sini ada kartu Cups yang mendominasi dua kartu Cups ya. Satu Pentacles ini tidak dihitung karena dua Cups ini yang jumlahnya lebih banyak di dalam tebaran kartu ini. Maka Cups itu adalah simbol dari bulanan ya. Dihitung mungkin bisa beberapa bulan ya, memakan waktu beberapa bulan lagi ya.
bisa jadi 4 bulan ya, paling lama bisa jadi 6 bulan atau setengah tahun lagi. Maklum ya, kita mesti maklum ya, seseorang yang mengalami trauma itu ya tidak gampang untuk melupakan luka-luka yang mereka alami, oke? Jadi di sini disuruh kalian hold your vision, tahan tujuan, niat dan keinginan kalian terlebih dahulu, oke? Biarkan dia meresapinya terlebih dahulu ya. Disuruh hold your vision, maksudnya bersabarlah, oke? Orang ini pasti akan kembali karena dia terus mengenang kebersamaan bersama kalian, momen-momen yang indah bersama diri kalian. Dia bahkan berpikir tiada henti. Kartu Four of Cups ya, dia terus memandang flashback ke masa lalu di mana dia bersama diri kalian, dia merasa hubungan kalian sangat indah sekali. Jadi kartu Four of Cups ini ya dikatakan seorang yang merenung hingga menutup dirinya dari tawaran cinta yang baru. Seperti kartu Four of Pentacles, orang yang menutup dirinya, membatasi perasaannya dari siapapun. Oke, kalian tenang saja. Dia tidak punya orang lain di sana ya. Malahan dia belum bisa menerima keberadaan orang lain karena dia terus memikirkan kalian. Tapi untuk kembali mungkin dia masih belum berani karena dia mengalami trauma guncangan yang sangat berat sekali, hancur. Seperti tower yang disambar petir hingga hancur ya, duar gitu ya. Ibarat petir di siang bolong gitu ya, seperti orang yang sedang disambar geledek ya. Geledeknya itu adalah geledek karma itu ya, karena dia dikhianati. Oke? Ini untuk kelompok yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Deck kelompok yang ketiga ya. Bagi kalian yang memilih deck kelompok ketiga dengan simbol lotus kuning, saya akan tarik seluruh kartunya terlebih dahulu untuk menghemat waktu ya, menghemat dan mengirit waktu. Oke, readingan ini tidak terbatas gender, bisa pria, bisa wanita yang memilihnya ya, dan juga tidak terbatas oleh waktu, timeless juga ya. Oke, nah kita lihat satu kartu tema secara keseluruhan. Dear God Universe, please give us themes for viewers who pick and choose deck number 3 with yellow lotus as a symbol. Sampai kapan dia barusan akan kembali padaku? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Cauldron, mangkok, cauldron ya. Containment. Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Oke. Dear God Universe, please explain to us for viewers who key and choose deck number 3 with yellow lotus as a symbol. Sampai kapan dia barusan akan kembali padaku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Cauldron, Containment. Oke. Saya akan tarik kartu energinya secara acak. Knight of Wands. Ini fire sign ya. Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius di sini. High Priestess ya. High Priestess itu adalah bulan. Bulan itu kalau tidak salah High Priestess, sebentar saya lihat. Bulan itu Pisces ya. Pisces ya. Di sini ada Two of Wands. Fire sign, elemen api ya. Dengan zodiak
Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Aries di sini. Masa depan. Oke, ini bagus sekali. Two of Chalices atau Two of Cups. Two of Cups ini elemen air, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Cancer di sini. Ace of Chalices, water sign lagi ya. Ace of Chalices ini water sign, Cancer, Scorpio, Pisces sekaligus. Sekarang kita lihat kartu saran dan pesan. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion for viewers who pick and choose that number 3 with yellow lotus as a symbol. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan terkait Cloudron? Containment, oke. Saya tarik satu kartu secara acak. Your hard work is paying off. Full new moon in Capricorn. Di sini terlihat dengan sangat jelas ya. Orang ini sebenarnya sudah berniat untuk kembali kepada diri kalian ya. Dia sudah sangat berniat sekali kembali kepada diri kalian ya. Tapi dia menahan dirinya, oke? Dia menahan dirinya dulu ya. Menahan perasaan dan emosinya terlebih dahulu. Mungkin saya merasakan ya, orang ini sebelumnya saat dia berhubungan dengan kalian ya, orang ini seperti pelin-pelan ya, maaf kata pelin-pelan, tidak memiliki prinsip. Dia selalu suka datang dan pergi, keluar masuk hubungan sesuka hati ya, seenak jidatnya saja, itu bahasa yang lebih kasar ya. Dan orang ini juga tidak terbuka kepada diri kalian, kurang terbuka kepada diri kalian. Ada yang dia sembunyikan ya, ada yang dia tutup-tutupin ya, tidak terbuka. Udah itu tidak memiliki prinsip lagi, berbuat sesuatu seenak hatinya ya. Orang ini juga penuh gengsi dan tidak suka mengalah ya, dan tidak suka mengalah ya. Ego dan gengsinya sangat tinggi sekali. Bagi dirinya mungkin menceritakan masalahnya kepada diri kalian itu sangat sulit ya. Mungkin dia malu ya di sini ya. Ada Two of Wands. Yang pastinya ini orang, entah kalian ketahui atau tidak kalian ketahui, dia sedang mengamati kalian di sana. Dia sedang stalking diri kalian. Tujuan, maksud dari dia ingin mempelajari, ingin menyadari terlebih dahulu perasaannya terhadap kalian. Apakah perasaannya ini adalah benar-benar cinta atau tidak. Karena sebelumnya dia hubungan ini, orang ini bersama dengan diri kalian itu dan berbuat sesuka hatinya itu, mungkin dia tidak sadar ya, kalau di dalam hatinya telah tumbuh perasaan benih-benih cinta terhadap diri kalian, perasaan cinta yang serius terhadap diri kalian. Dia tidak sadar itu, oke? Yang sehingga dia menjadi tipe seorang yang angin-anginan ya, datang dan pergi, keluar masuk hubungan sesuka hati ya, tidak serius di dalam menjalani hubungan. Dianggapnya hubungan dia bersama diri kalian itu adalah sesuatu hal yang main-main di sini ya. Dan di sini Two of Wands, mungkin dia ada memiliki pilihan orang lain. Siapa yang harus dipilihnya, kalian atau orang lain, oke? Tapi yang pastinya di sini saat dia jeda atau break hubungannya bersama diri kalian, dia barusan menyadari containment. Dia barusan
merasakan kembali kalau perasaannya itu semakin lama, semakin kesini, semakin menumpuk, semakin besar, semakin banyak, seperti periuk atau kuali ini ya. Containment, isinya itu ya, semakin penuh, semakin membesar. Itu tanda dari perasaannya terhadap diri kalian. Dari cups, cangkir ya, berubah menjadi kuali. Secangkir berubah menjadi sekuali yang besar sekali. Di saat dia putus bersama kalian, di saat dia break bersama kalian. Oke? Maka, tapi kalau disuruh kapankah orang ini akan kembali ya? Di sini mendominasi dua kartu ya. Yang mendominasi adalah cups di sini. Orang ini pasti akan kembali. Dia akan menawarkan perasaan yang serius kepada diri kalian. Alias Ace of Cups. Ini ada rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi hubungan ya. Memperbaiki hubungan kalian kembali. Tapi semuanya itu terserah kalian ingin menerimanya kembali atau tidak ya. Karena dia telah menyadari perasaan cintanya kepada diri kalian. Oke? Dan kalau ditanya kapan dalam konteks waktu ya, cups ini ada dua cups ya. Bisa jadi dalam waktu 1 bulan ataupun 2 bulan, oke? Cups ya ini ya. Waktunya sudah sangat dekat sekali ya. Pantesan di sini ada kartu saran, your hard work is paying off. Sepertinya kalian yang memilih deck kelompok ketiga ini masih memiliki perasaan kepada dia dan begitu berharap dia kembali. Dan setiap hari, setiap waktu kalian mencari di mana keberadaan dia, berdoa kepada Tuhan agar dia kembali. Maka your hard work, kerja keras kalian selama ini akan terbayar. Pantesan ya. Di sini 2 kartu cups yang simbol bulanan ini berarti waktunya sudah sangat dekat sekali ya. Kembalinya orang ini sudah sangat dekat sekali. Persiapkan diri kalian. Kalau kalian masih bisa menerima seorang yang pelin-pelan, egonya, gengsinya yang masih begitu tinggi, ya udah silakan. Tapi kalau misalnya dia kembali dalam keadaan masih seperti Knight of Wands, suka datang dan pergi, berbuat sesuka hati dengan ego yang gengsi, yang begitu gede sekali ya, maka ya kalau tidak ingin diterima juga tidak apa-apa ya. Oke? Karena dia juga memiliki opsi lain selain diri kalian ya. Persimpangan 2 jalan ya. Selain diri kalian, dia masih ada menggantung seseorang yang lain. Tapi mungkin kalau di sini saya melihat seandainya diri kalian menerima dia kembali, maka dia akan memilih untuk melepaskan orang tersebut ya, dan bahkan lebih memilih diri kalian. Oke? Hanya saja orang ini masih penuh dengan ego dan gengsi yang begitu tinggi ya. Orangnya masih belum bisa begitu terbuka ya, masih begitu tertutup ya. Tapi bagaimanapun your hard work ya, hasil kerja keras kalian untuk mendapatkan perhatiannya, berdoa meminta kepada kalian, maka akan terbayarkan sesegera mungkin, karena cups adalah simbol bulanan ya. Paling lama ya bisa 2 bulan ya, karena ada 2 cups di sini. Di sini ada kartu Ace of Cups atau 1 bulan ya. Nah, karena cups, lupa. Yang mendominasi di sini juga ada Wands ya. Tongkat itu adalah simbol mingguan ya. Kalau dikali 4 minggu berarti sudah 1 bulan juga, oke? Nah, nyambung ya ini kartu ya. Kalau 4 minggu berarti sudah 1 bulan ya. Paling cepat 2 minggu, oke? 2 wands di sini, oke? Paling cepat 2 wands. Paling lama mungkin bisa 2 bulan ya, 2 bulan. Knight of Wands ini 12 ya, 12 minggu ya. 12 minggu itu berarti 3 bulan juga bisa ya di sini ya. Nah, itu
paling lama ya waktunya ya. Kalau ditanya dia bisa kembali atau tidak, bisa, oke? Tapi dengan catatan ya, orang ini masih pelin-pelan, masih ego dan gengsinya masih begitu tinggi, dan dia masih belum bisa begitu terbuka terhadap diri kalian, oke? Alias kalau ada masalah dia selalu pendam sendiri, suka merahasiakan sesuatu dari diri kalian ya. Saat itu kalau kalian merasa masih bisa menerimanya, ya udah silakan, monggo kan, silakan menerima dia kembali. Tapi kalau kalian tidak bisa menerima seorang yang tidak punya prinsip, ego dan gengsi yang begitu tinggi seperti ini, ya udah tidak perlu diterima. Walaupun niatnya ini memang tulus ya, tulus, dia memiliki perasaan hati yang tulus, tapi egonya itu masih ada ya. Di samping perasaan hati juga dia memiliki ego ya. Karena ego dari seseorang bisa membuat orang tersebut jadi tertutup, tidak ingin membuka diri, menceritakan segala sesuatu dengan jujur kepada diri kalian. Oke? Bisa dimengerti kan? Tapi bagaimanapun juga ya, kartu sarannya, your hard work is paying off. Hasil kerja keras kalian telah akan terbayarkan ya. Akan dibayar oleh Tuhan. Doa kalian akan dikabul oleh Tuhan. Selama ini kalian yang mencari keberadaannya akan dipertemukan kembali oleh Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini. Oke? Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa saya semoga resonate bagi diri kalian ya. Dan bagi diri kalian yang merasa video ini bisa membantu kalian di dalam memberitahukan apa yang ingin kalian ketahui, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan kalian channel saya agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian semua. Oke, kita sama-sama saling membantu satu sama lain, saling mensupport satu sama lain di sini ya. Dan saya ingin memberitahukan kalau di masa pandemi ini saya masih belum bisa menerima konsultasi private ataupun personal reading. Oke, maaf sekali ya, jangan ditanyakan lagi kepada saya di DM, di inbox Instagram saya itu ya. Saya sudah bingung sekali ingin menjawab, bagaimana harus menjawab diri kalian ya. Dan pemberitahuan lainnya, saya ada membuka grup tarot di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Di sana juga ada tarot reader lainnya yang membuat channel di YouTube ini juga ya. Nah, tarot reader yang lainnya itu telah saya jadikan moderator di grup tersebut. Oke, kalian silakan bergabung di dalam grup tersebut. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan ya. Kalau kalian memiliki masalah, seandainya saya tidak bisa membantu, maka ada tarot reader lainnya di sana yang bisa ikut menghandle dan meresolve masalah kalian. Oke, kalian tinggal cari moderator yang ada di dalam grup Facebook Tarot Mania itu saja. Oke, mereka semua tarot reader, kawan-kawan saya semua. Oke, dan pemberitahuan lainnya ya silakan di follow akun Instagram saya, IG Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Setidaknya biarpun saya tidak melakukan konsultasi private ataupun personal reading, tapi kalian bisa sharing-sharing kepada diri saya, menceritakan masalah kalian kepada diri saya, maka pada saat itu kalian secara tidak langsung tengah menyampaikan energi kalian kepada diri saya, sehingga lebih kuat tersampaikan kepada diri saya, lebih jelas diterima oleh diri saya, dan bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya untuk kedepannya, di mana readingan saya buat hanya untuk diri kalian. Oke? Dan pesan saya, jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan ya. Dan di sini saya setiap waktu, setiap saat, setiap hari juga berdoa untuk kalian semua yang telah mensubscribe saya, mendukung channel saya ini ya. Doa saya selalu menyertai kalian semua. Tidak henti-hentinya saya mendoakan kalian agar berbahagia selalu, sehat selalu di sana ya. Sukses selalu. Dan akhir kata saya pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.